Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari perikop dengan judul Yohanes Pembaptis dibunuh, dari Markus 6 ayat 14 sampai 29, cukup panjang. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Ngeri ya, kepalanya Yohanes ini siap dipotong, mengerikan. Nah, itu jahat ya. Itu tindakan jahat yang dilakukan oleh si Raja Herodes ini dia. Raja di Galilea. Jahat. Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu menegur Herodes karena Herodes itu mengambil istri saudaranya. Namanya Herodias. Nah, ini dia. Mungkin dulu adik iparnya ya. Adik iparnya sendiri diambil jadikan istri. Ini Filipus nih. Filipus itu saudaranya Herodes. Ini dia, Herodias. Diambil istri. Ya, itu nggak boleh. Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Tidak baik kau, tidak halal itu. Tidak suci, tidak kudus mengambil istri saudaramu ya. Mungkin kalau sudah mati nggak apa-apa ya, Filipusnya masih hidup. Kalau sudah mati ya nggak apa-apa.
Tapi kalau masih hidup nggak boleh. Itu namanya berbuat cabul, berbuat zina. Karena itu Herodias ya, dendam pada Yohanes karena menegur suami barunya Herodes. Dia maksud membunuh, tetapi Herodes itu suka pada Yohanes. Jadi Herodes itu menyayangi sebetulnya ya Yohanes. Tapi orangnya juga pelin-pelan, suam-suam kuku, senang sama Yohanes, tapi juga gak mau melakukan perintahnya Yohanes. Disuruh tinggalkan Herodias, tidak mau juga ya. Itu kadang-kadang ada juga ya pengikut Kristus kadang-kadang juga gitu ya. Senang ngikuti Injil, baca Alkitab, senang ke gereja, senang dengarkan khotbah romo, khotbah pendeta, semua senang, gembira, dipenuhi Roh Kudus. Tapi setelah itu ya melempem, tidak mau mempraktekkan ya, karena wah sayang lah, maksud duniawi harus saya tinggalkan. Gak mau, saya senang, cantik, indah, kaya raya, makanan enak. Wah ya tidak mau ya, tidak mau berbagi, tidak mau ikut aturan, korupsi, markup, proyek fiktif, apalagi tidak mau transparan, tidak akuntabel bagi yang mengurusi uang. Yaitu Herodes itu, dia senang sebetulnya melindungi Yohanes, tetapi hatinya selalu terombang-ambing. Di satu sisi senang, di sisi lain dia tidak mau meninggalkan Herodias. Akhirnya salah sendiri, akhirnya kena batunya ya, kena kejebak sendiri akhirnya. Waktunya ulang tahun, Herodes mengundang pejabat-pejabat untuk pesta ulang tahun ya. Mungkin sudah mabuk ya, pikirannya sudah nggak bisa berpikir dengan jernih. Sementara Herodias, anaknya itu cantik ya, menari-nari ya, menari-nari depannya dia, badannya molek, wajahnya cantik. Wah, tergoda dia, sampai-sampai tidak tahu apa yang dia ucapkan. Itu, minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu. Nah inilah, lagi tidak sadar ya, mengatakan sesuatu apa yang dia sendiri tidak tahu, tidak sadar apa yang dia katakan. Itu pun masih degil ya. Herodias anaknya langsung ke maminya ya, ke ibunya. Minta apa? Mami. Oh, maminya kan benci sama Yohanes ya. Si Herodias itu kan benci sama Yohanes. Ya langsung saja kepala Yohanes pastinya. Saya minta kepala Yohanes biar mampus Yohanes itu. Mati. Saya dendam. Maka cepat-cepat anaknya itu, putrinya itu yang cantik tadi, kembali kepada Herodes dan minta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam, di sebuah nampan. Nah ini dia baru sadar ya. Sedih sih Herodes. Waduh, baru sadar, tadi saya ngomong apa ya? Oh, tadi saya menawarkan, kamu minta apa saja dah, nanti saya kasih. Tapi ini pas begitu sadar, tetap tidak mau berubah, tidak mau bertobat, merubah ucapan yang salah. Sebetulnya dia masih punya waktu untuk merubah ucapan yang salah. Jangan malu, tapi dia malu. Nih, karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya, gengsi. Raja sudah mengatakan masa diubah, titahnya masa diubah, malu, gengsi. Nah ini dia, raja yang sombong ini tidak mau mengakui kesalahannya. Padahal setiap orang ya, saudara, Anda semua, kita semua, saya juga pernah buat salah. Tapi janganlah malu untuk merubah, memperbaiki diri dan meninggalkan kesalahan kita, tidak lagi mengulangi. Sebab kalau kita gengsi, tidak mau merubah, memperbaiki diri, fatal, akibatnya fatal. Kerugian, kita akan rugi sendiri. Mungkin juga orang lain dirugikan.
karena kesalahan kita yang tidak mau merubah, memperbaiki kesalahan kita, meninggalkan kesalahan kita. Ya, karena tamu-tamunya akhirnya diberikan juga. Akhirnya dipotong kepala Yohanes nih. Pisau ini siap menyembelih, bukan cuma menyembelih ya, membabat habis, memotong leher Yohanes Pembaptis. Orang suci, tidak bersalah, yang sudah memberikan nasihat yang baik, tetapi Herodes tidak mau mendengarkan suara hatinya. Akhirnya potonglah kepala Yohanes, diberikan kepada Herodias. Lalu setelah itu murid-muridnya datang dan menguburkannya. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan bertemu lagi di perikop selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.